Tolong rakyat saya itu tidak mendapat manfaat. Tolong karyawan mulai terancam. Jadi proses divestasi jangan sampai mengganggu ke karyawan, pekerja di Freeport. Keberlanjutan hidup, kepastian atas usaha, kepastian atas pekerjaan. Harusnya kan begitu. Tapi ujuk-ujuk pernyataannya adalah Jakarta ambil alih. Pertanyaan saya, ini siapa yang bermain ini? Kambing siapa yang ikut bermain? Siapa? Kok ujuk-ujuk kau bilang Jakarta ambil alih? Kambing siapa? Hebat sekali. Presiden datang aja kau nolak. Tidak pernah menerima. Presiden Republik Indonesia loh. Menteri datang tidak pernah. Anda bikin general perang. Tapi ujuk-ujuk di ujung-ujungnya Anda bilang Jakarta ambil alih. Mending demi NKRI, mending demi kedaulatan. Kedaulatan yang kalian umumkan di sini kan kedaulatan bohong-bohongan yang dipakai oleh penguasa yang mau melindungi di balik nasionalisme, patriotisme dan kedaulatan bangsa. Itu bohongan, bohong-bohongan. Hari ini orang yang memiliki uang, kekuasaan dan jabatan, orang yang mampu membeli perusahaan PT Freeport Indonesia dengan jaringan yang kuat itu ada di dua tempat. Lingkaran Istana Presiden Amerika itu juga ada. Jadi Freeport sudah tidak lagi membutuhkan melalui tim lobbying di Amerika, di White House. Tapi di dalam White House sudah ada hari ini. Ada taipan besar yang memiliki saham di Freeport juga ada di dalam. Hari ini juga orang yang berniat mau membeli PT Freeport Indonesia melalui proyek divestasi juga ada di dalam Istana Negara Indonesia. Jadi kalian itu dibohong-bohongi aja. Betul tidak itu? Di Amerika juga ada. Jadi tidak butuh dia lobbying. Di Indonesia juga ada di dalam istana. Orang yang bersedia dan berniat mau membeli saham melalui di proyek investasi juga ada di dalam Istana Negara Indonesia. Jadi kalau mau ingin, ini kalau ada media datang, tulis saja bahwa ini pertarungan penasehat Presiden Amerika yang taipan Freeport maupun juga pertarungan yang menasehati. Di Indonesia itu yang menasehati ya, tolong kata-katanya harus di Amerika itu penasehat presiden, di Indonesia itu yang mempengaruhi dan menasihati presiden adalah taipan di Indonesia. Ini pertarungan antar taipan yang ada dalam lingkaran White House di Amerika dan Istana Negara Republik Indonesia. Jadi kita yang lain itu dibohongi. Kalian dibohongi dengan NKRI, bendera merah putih, kedaulatan, bohong aja, bullshit aja. Saya kira itu dalam konteks yang berkembang hari ini. Lalu yang kedua terkait dengan makar ya. Makar. Saya tidak pakai kata makar ya. Karena kalau kata makar itu kan konotasinya negatif. Tapi teori yang kami belajar di perguruan tinggi itu kudeta. Kudeta itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Kudeta itu boleh sah dan boleh. Jadi di dalam situasi tertentu, situasi emergensi, itu presiden memiliki kewenangan, yaitu menyatakan negara dalam keadaan darurat, state in emergency ya. Itu pernyataan itu boleh, dia punya. Kemudian rakyat memiliki kewenangan apa? Kudeta Pak. Dan itu boleh. Seluruh dunia orang kudeta juga, kudeta konstitusional juga ada. Kan itu asal konstitusional. Berganti presiden di tengah jalan itu hal yang biasa. Jadi cuma Indonesia aja yang dianggap luar biasa. Luar biasa karena dikaitkan dengan kata makar. Jadi ketika kudeta itu dengan, tapi di dalam ilmu pengetahuan, teori ilmu politik, baca pengantar ilmu politik Profesor Meriam Mudarjo, tidak ada itu istilah makar. Jadi istilah makar itu ambil dari kampungan aja, bahasa-bahasa kampungan. Kebetulan bahasa kampungan itu bahasa-bahasa mafia Pak. Bahasa pemberontak, penjahat yang dimasukkan dalam KUHP.
pasal 104, 105, 7 dan lain sebagainya. Itu cuma KUHP itu dikutip, diambil dari kata-kata mafia kampungan. Jadi itu baru disebut yang sangat berbahaya. Tapi kalau dalam konteks kudeta hal yang biasa. Sekarang kudeta yang mana yang diperbolehkan? Kudeta yang diperbolehkan itu konstitusional. Penyampaian pikiran, pendapat, perasaan secara konstitusional. Konstitusional disampaikan melalui parlemen. Itu sah dan wajar di mana-mana. Termasuk meminta presiden yang ada untuk diganti. Itu juga hal yang biasa. Tapi demi dua hal. Yang pertama adalah untuk menjaga stabilitas nasional. Jadi kalau presiden tidak mampu mengendalikan dan menjaga stabilitas negara, stabilitas nasional, ya, maka menurut saya presiden bisa diminta untuk dievaluasi. Kemudian yang kedua terkait dengan integritas nasional, integrasi nasional. Kalau presiden dengan kemampuan yang ada tidak mampu menjaga integritas nasional, keutuhan wilayah negara, maka presiden tersebut diminta bertanggung jawab, termasuk diminta mengundurkan diri. Persoalannya sekarang adalah apakah teman-teman yang menyampaikan untuk kemarin ditangkap itu mereka lakukan kudeta untuk berganti presiden kah? Atau dengan aspek yang lain, misalnya mereka meminta undang-undang dasar 45 harus kembali ke yang asli, bukan yang sudah diamandemen. Kalau itu bagaimana? Apakah mereka itu makar? Tidak, saya kira tidak makar. Boleh dong. Yang tidak diperbolehkan di negara ini adalah merubah wilayah kartografi negara Sabang sampai Merauke, itu tidak boleh. Terus Pancasila boleh robah nggak? Boleh, Pak. Di seluruh dunia, namanya landasan ideologi bangsa itu kalau tidak sesuai dengan perkembangan zaman bisa dirubah. Ternyata bangsa kita ini bangsa semua mayoritas Islam, yang Kristen mereka eksodus ke luar negeri. Bisa di sini jadi negara Islam, boleh. Itu hal yang biasa, Pak. Gonta-ganti ideologi bangsa itu biasa. Jadi jangan pernah anggap ideologi itu sesuatu yang harga mati. Yang harga mati itu kan mereka-mereka yang merasa nasionalismenya sempit, merasa mereka yang mau menginginkan para founding fathers itu namanya tetap diagungkan. Saya kira itu ideologi boleh diganti, kapan aja bisa dirubah. Undang-Undang Dasar 45 itu boleh kok. Pasal-pasal tertentu kalau mengalami perkembangan ternyata tidak sesuai dengan perubahan zaman, boleh saja bisa diganti, bisa saja dirubah. Bhinneka Tunggal Ika, saya bilang jangan dipaksakan kita untuk menjadi bersatu. Wong saya orang Papua Melanesia kok, istri kan orang Melayu, terus ngapain kita harus dijadikan satu? Yang menjadi satu itu kan cuma kecintaan aja. Coba suami istri setiap hari saling pelukan, satu dari Indonesia, satu dari Amerika. Apa mereka itu bersatu? Kan enggak juga. Warnanya tetap berubah, tetap berbeda mereka. Jadi kebinekaan itu juga tidak usah. Tunggal Ika itu kata-kata yang memaksakan kehendak. Ya biarkan kebinekaan. Ini bangsa kita itulah bangsa beraneka warga. Kebinekaan, ya, suku, bangsa, agama, itu hal yang biasa. Jadi jangan dipaksa-paksa menjadi Ika. Saya kira kata-kata ini justru tidak sesuai dengan fakta dan kondisi real. Sekarang kita lihat kelompok-kelompok Islam transnasional. Mereka dengan panji-panji mereka menampilkan setiap hari. Kelompoknya Munarman, kelompoknya Habib Rizik, itu kan hal yang biasa. Normal saja. Orang Kristen juga sama. Orang yang tidak beragama juga nggak masalah. Kan gitu. Orang penganut kepercayaan juga boleh. Kenapa harus kita itu seakan-akan menyatakan bahwa kami semua bersatu? Nggak usah paksa, kita tetap berbeda, nggak masalah. Yang jelas yang tidak boleh dirubah kan NKRI, Pak. Bukan NKRI, negara Sabang sampai Merauke. Wilayah kartografi negara tidak boleh. Yang lain boleh, isi-isinya itu boleh. Kemudian negara kesatuan. Apakah negara kesatuan itu boleh nggak dipertahankan?